Piala Dunia 2026 langsung menghadirkan kejutan sejak pekan pertama fase grup. Dua tim unggulan Eropa, Belanda dan Spanyol, gagal meraih kemenangan dalam laga pembuka mereka. Jepang berhasil mencuri 1 poin berharga dari Belanda di grup F, sementara Tanjung Verde tampil luar biasa untuk menahan Spanyol tanpa gol di grup H. Hasil tersebut membuat persaingan di kedua grup langsung terbuka lebar dan membuktikan bahwa tidak ada lagi lawan yang bisa dianggap mudah di turnamen terbesar sepak bola dunia ini. Jepang kembali tunjukkan mental kuda hitam. Sorotan utama datang dari duel Jepang kontra Belanda yang sejak awal disebut sebagai salah satu pertandingan paling menarik di fase grup. Pertemuan ini bahkan mengingatkan banyak penggemar sepak bola pada serial Kapten Tsubasa yang pernah menggambarkan duel Jepang melawan kekuatan Eropa seperti Belanda dan Swedia. Di atas kertas, Belanda memang lebih diunggulkan. Tim asuhan Ronald Koeman datang ke Amerika Serikat dengan materi pemain yang dipenuhi bintang seperti Frankie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijani Reinders, hingga Donyell Malen. Namun Jepang sekali lagi membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap kompetisi. Samurai Biru tampil disiplin dan berani menghadapi tekanan Belanda. Sistem permainan kolektif yang dibangun Hajime Moriyasu membuat mengimbangi permainan total football yang menjadi identitas The Orange. Belanda memang lebih dominan dalam penguasaan bola, tetapi Jepang mampu menjaga organisasi pertahanan dengan sangat baik sekaligus memberikan ancaman melalui serangan balik cepat. Hasil imbang tersebut menjadi sinyal bahwa Jepang kembali siap menjadi kuda hitam yang berbahaya di Piala Dunia. Setelah menciptakan kejutan pada edisi 2022 dengan mengalahkan Jerman dan Spanyol, kini mereka kembali menunjukkan kapasitas untuk bersaing dengan tim-tim elit dunia. Belanda mulai dihantui masalah lama. Hasil imbang Belanda juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas permainan mereka. Dalam beberapa laga uji coba sebelum turnamen, The Orange memang menunjukkan inkonsistensi. Dominasi penguasaan bola seringkali tidak diikuti penyelesaian akhir yang memadai. Masalah tersebut kembali terlihat saat menghadapi Jepang. Meski memiliki kualitas individu yang lebih baik di atas kertas, Belanda kesulitan membongkar pertahanan lawan dan gagal memaksimalkan jumlah peluang yang mereka ciptakan. Pertandingan lain grup F, Swedia berhasil memanfaatkan situasi dengan meraih kemenangan atas Tunisia. Hasil tersebut membuat persaingan grup semakin menarik karena seluruh tim masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Tanjung Verde bikin Spanyol frustasi. Jika Jepang mencuri perhatian di grup F, maka Tanjung Verde menjadi pusat kejutan di grup H. Menghadapi Spanyol yang berstatus salah satu kandidat juara dunia, tim asal Afrika itu tampil luar biasa disiplin sepanjang pertandingan. Spanyol mendominasi hampir seluruh jalannya laga. Penguasaan bola mereka mencapai hampir 80% dan berbagi peluang berhasil diciptakan oleh pasukan Luis de la Fuente. Pedri, Ferran Torres, Fabian Ruiz, hingga Mikel Oyarzabal silih berganti mengancam gawang lawan. Namun Tanjung Verde memiliki sosok yang menjadi pembeda, yakni kiper veteran Fazinho. Penjaga gawang berusia 42 tahun tersebut tampil fenomenal dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting yang membuat Spanyol frustasi sepanjang pertandingan. Peluang terbaik La Furia Roja datang menjelang akhir babak pertama ketika Ferran Torres melepaskan tembakan yang membentur mister gawang. Bola pantul kemudian disambut Oyarzabal, tetapi kembali digagalkan oleh refleks luar biasa Fazinho. Fazinho jadi tembok kokoh Tanjung Verde. Pada babak kedua, Spanyol semakin meningkatkan tekanan. Masuknya Wonderkid Lamine Yamal memberikan energi baru di lini serang.
Namun rapatnya pertahanan Tanjung Verde serta penampilan gemilang Fosinya membuat seluruh upaya Spanyol berakhir sia-sia. Peluang emas terakhir hadir pada menit ke-89 ketika Dani Olmo mengirimkan umpan matang kepada Oyarzabal. Akan tetapi, bek Tanjung Verde Pico Lopez melakukan blok heroik tepat di depan gawang dan menyelamatkan timnya dari kebobolan. Hingga peluit banyak berbunyi, skor tetap 0-0. 1 poin yang diraih Tanjung Verde terasa seperti kemenangan besar. Sementara bagi Spanyol, hasil tersebut menjadi peringatan bahwa dominasi permainan tidak selalu menjamin 3 poin. Persaingan grup semakin sulit diprediksi. Kegagalan Belanda dan Spanyol meraih kemenangan pada laga perdana memperlihatkan bagaimana kualitas sepak bola dunia semakin merata. Tim-tim yang dahulu dianggap sebagai underdog ini mampu memberikan perlawanan sengit bahkan kepada kandidat juara sekalipun. Jepang membuktikan bahwa kekuatan kolektif dan sistem permainan yang matang dapat mengimbangi kualitas individu Belanda. Di sisi lain, Tanjung Verde menunjukkan bahwa disiplin bertahan dan semangat juang mampu meredam agresivitas salah satu tim terbaik Eropa. Piala Dunia 2026 baru saja dimulai, tapi dua hasil ini sudah cukup untuk mengubah peta persaingan di grup F dan grup H. Belanda serta Spanyol kini berada dalam tekanan untuk meraih kemenangan pada laga berikutnya. Sebaliknya, Jepang dan Tanjung Verde mendapatkan suntikan kepercayaan diri yang sangat besar untuk melanjutkan perjuangan mereka. Jika kejutan seperti ini terus berlanjut, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi salah satu edisi paling sulit diprediksi dalam sejarah sepak bola dunia.